Perkenalkan, saya Ayu Nurtami Dewi, dokter muda anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sangla Denpasar, periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Saya akan membahas mengenai general anestesia dan spinal anestesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai anestesi secara umum. Apa itu anestesi? Anestesi adalah istilah yang diturunkan dari dua kata Yunani, yaitu an yang artinya tidak, dan estesia yang berarti rasa. Jika digabung, berarti hilangnya rasa atau hilangnya sensasi. Saat anestesi, seorang dokter akan mematikan rasa, baik rasa nyeri, takut, dan rasa tidak nyaman, sehingga saat tindakan atau pembedahan, pasien akan merasakan lebih nyaman. Adapun trias anestesi yaitu yang pertama, yaitu hipnotik, di mana yang artinya tidak sadarkan diri. Yang kedua, analgesia, yang artinya bebas nyeri atau mati rasa. Dan yang ketiga yaitu relaksasi otot rangka atau mati gerak. Untuk mencapai trias anestesi, bisa menggunakan satu obat seperti golongan eter atau kombinasi obat yang mempunyai efek khusus yang mencakup dari trias anestesi seperti hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot rangka. Adapun stadium anestesi menurut Guedel dibagi menjadi 4 stadium, yaitu stadium pertama disebut juga stadium analgesi atau stadium disorientasi. Dimulai sejak diberikan anestesi sampai hilangnya kesadaran. Pada stadium ini, operasi kecil bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu stadium 2, di mana disebut juga stadium delirium atau stadium eksitasi, di mana dimulai dari hilangnya kesadaran sampai napas teratur. Pada stadium ini, penderita bisa meronta-ronta, pernapasan yang irregular, pupil melebar, refleks cahaya positif, gerakan bola mata tidak teratur, tetapi masih ada refleks fisiologis dan dapat terjadi batuk atau muntah. Stadium ini diakhiri dengan hilangnya refleks menelan dan kelopak mata, dan selanjutnya nafas akan menjadi teratur. Pada stadium 2 ini beresiko tinggi karena itu harus segera diakhiri. Keadaan ini bisa dikurangi dengan memberikan premedikasi yang adekuat dan persiapan psikologis penderita. Stadium ketiga yaitu disebut juga stadium operasi, dimulai dari nafas teratur sampai paralisa otot. Stadium 3 dibagi menjadi 4 plana, yaitu plana pertama dari nafas teratur sampai berhentinya gerakan bola mata, ditandai dengan nafas teratur, nafas torakal sama dengan abdominal, gerakan bola mata berhenti, pupil mengecil, refleks cahaya positif, lakrimasi meningkat, dan refleks faring dan muntah menghilang. Pada stadium ini juga ditemukan tonus otot yang menurun. Yang kedua yaitu plana kedua, dari berhentinya gerakan bola mata sampai permulaan paralisa otot interkostal, ditandai dengan pernafasan teratur, volume tidak menurun, dan frekuensi nafas meningkat. Mulai terjadi depresi nafas torakal, bola mata berhenti, pupil mulai melebar, dan refleks cahaya menurun. Tonus otot juga makin menurun. Selanjutnya yaitu plana ketiga, yaitu dari permulaan paralise otot interkostal sampai paralise seluruh otot interkostal. Ditandai dengan pernafasan abdominal yang lebih dominan dari torakal karena terjadi paralisis otot interkostal. Pupil makin melebar dan refleks cahaya menjadi hilang. Lakrimasi akan negatif dan tonus otot akan makin menurun. Selanjutnya yaitu plana 4, dari paralise semua otot interkostal sampai paralise diafragma. Ditandai dengan paralise otot interkostal, pernafasan lambat, irregular, dan tidak adekuat. Tonus otot akan makin menurun sehingga terjadinya flaksit. Pupil melebar dan refleks cahaya negatif disertai dengan refleks pinter ani yang juga negatif. Selanjutnya yaitu ke stadium keempat. Stadium keempat sendiri disebut juga stadium overdosis atau stadium paralysis, di mana
dimulai dari paralisis diafragma sampai apnu dan kematian. Ditandai dengan hilangnya semua refleks, pupil dilatasi, terjadi respiratory failure, dan diikuti dengan circulatory failure. Baik, kita lanjutkan ke pilihan anestesi atau reanimasi. Di mana dalam pemberian anestesi analgesia, perlu diperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa faktor, seperti yaitu pertama adalah umur. Pada bayi dan anak, biasanya dipertimbangkan anestesia umum karena pasien biasanya kurang kooperatif. Pada dewasa, dipertimbangkan anestesia umum atau analgesia regional tergantung dari jenis operasi yang akan dikerjakan. Pada orang tua, cenderung dipilih analgesia regional, kecuali jika tindakan pembedahan yang akan dilakukan tidak memungkinkan untuk analgesia regional. Yang kedua, yaitu jenis kelamin. Biasanya pada pasien wanita, faktor emosional dan rasa malu lebih dominan dibandingkan pada pasien pria, sehingga lebih dianjurkan untuk memilih anestesi umum pada pasien wanita. Apabila dilakukan analgesia regional, dianjurkan untuk memberi tambahan obat sedatif. Yang ketiga yaitu status fisik, di mana ini diperhatikan pertimbangan keadaan fisik atau penyakit sistemik yang diderita oleh pasien, karena dapat terjadi interaksi antara penyakit sistemik atau pengobatan yang sedang dijalani dengan tindakan atau obat anestesi yang digunakan. Yang keempat yaitu jenis operasi, diperhatikan beberapa pertimbangan berikut, yaitu yang pertama adalah lokasi. Lokasi operasi, bila di daerah kepala leher, kita pilih anestesia umum dengan fasilitas intubasi pipa endotrakea atau PET untuk mempertahankan jalan nafas. Sedangkan untuk operasi di bagian abdominal bawah, anus, dan ekstremitas bawah dilakukan analgesia regional blok spinal. Selanjutnya yaitu adalah posisi. Posisi tengkurap harus dilakukan anestesia umum dengan fasilitas intubasi endotrakea dan nafas terkendali. Selanjutnya yaitu manipulasi operasi, yaitu pada operasi laparotomi dengan manipulasi intraabdominal yang luas dengan segala resikonya membutuhkan relaksasi lapangan operasi yang optimal, sehingga harus dilakukan anestesia umum dengan fasilitas intubasi endotrakea dan nafas kendali. Selanjutnya yaitu durasi, di mana pada operasi bedah syaraf yang berlangsung lama harus dilakukan anestesia umum dengan fasilitas intubasi endotrakea dan nafas kendali. Selain itu juga ada keterampilan operator dan peralatan yang dipakai, status rumah sakit, dan juga permintaan pasien. Di mana pada pasien tertentu, biasanya pasien akan meminta analgesi atau anestesi apa yang akan dipilih. Terdapat 3 jenis anestesia, yaitu ada general, regional, lokal, dan juga combined anestesia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kedua anestesia ini, yaitu general dan spinal anestesia, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut mengenai definisi, jenis obat, efek samping, kontraindikasi, dan lain-lain. Dari kedua jenis tersebut, pertama kita akan membahas mengenai general anestesia. General anestesia, atau disebut juga anestesia umum, yaitu menghilangkan rasa sakit seluruh tubuh secara sentral, disertai hilangnya kesadaran yang bersifat reversibel. Di mana perbedaan dengan anestesia lokal antara lain, pada anestesia lokal hilangnya rasa sakit setempat sedangkan pada anestesia umum yaitu seluruh tubuh. Biasanya pada anestesia lokal juga yang terpengaruh saraf perifer, sedangkan pada anestesia umum yang terpengaruh yaitu saraf pusat, dan pada anestesia lokal tidak terjadi kehilangan kesadaran seperti pada anestesia umum. Adapun teknik anestesinya dibagi menjadi 3, yaitu anestesi umum intravena, kedua anestesi umum inhalasi, dan yang ketiga yaitu anestesi balance atau imbang. Di mana kita akan bahas mengenai anestesia umum intravena terlebih dahulu, yaitu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada anestesia intravena klasik, di mana pemakaian kombinasi obat ketamin dengan sedatif misalnya diazepam
atau midazolam. Komponen trias yang dipenuhi seperti hipnotik dan anestesia. Indikasinya pada operasi kecil dan yang berlangsung singkat. Kontraindikasi pada pasien dengan hipertensi intrakranial dan pasien yang rentan terhadap simptomimetik seperti penderita diabetes mellitus, hipertensi, dan tiroktosikosis. Selanjutnya ada anestesi intravena total, di mana yaitu pemakaian kombinasi obat anestesi intravena, analgetik, dan relaksasi otot secara berimbang. Komponen trias yang dipenuhi yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot. Diindikasikan pada operasi yang memerlukan relaksasi lapangan operasi yang optimal dan tidak ada kontraindikasi yang absolut dan pilihan obat disesuaikan dengan penyakit pasien. Selanjutnya ada anestesi analgesia neuroleptik, yaitu di mana pemakaian kombinasi obat neuroleptik dengan analgetik opiat secara intravena, di mana komponen trias anestesi yang terpenuhi yaitu hipnotik ringan dan analgesia ringan. Indikasi seperti tindakan diagnosis seperti endoskopi dan juga sebagai tindakan anestesia lokal. Kontraindikasi pada pasien penderita Parkinson, PPOK, dan juga pada bayi dan anak. Adapun obat anestesi intravena yang sering digunakan yaitu seperti thiopental, propofol, ketamin, dan opioid. Kita bahas thiopental. Thiopental termasuk ke dalam golongan barbiturat berupa bubuk berwarna putih kekuningan dan sebelum digunakan dilarutkan dalam aquades menjadi larutan 2,5% atau 5% dan larutannya tidak boleh disimpan. Dosis induksi yaitu injeksi intravena konsentrasi 2,5% yaitu 3-6 mg per kilogram berat badan yang diinjeksi perlahan-lahan dan habis dalam 30-60 detik. Sifat anestesi dari thiopental yaitu hipnotik kuat, induksi cepat, dan tidak diikuti eksitasi, pola respirasi tenang, dan biasanya pemulihannya cepat tetapi masih ada rasa kantuk, dan efek mual muntahnya minimal. Thiopental sendiri tidak ada efek analgetik ataupun relaksasi otot dan hanya hipnotik kuat saja. Untuk kontraindikasi tidak boleh diberikan pada pasien PPOK menahun, shock berat, status asmatikus, dan insufisiensi adenokortikal. Untuk efek samping, yaitu hipoventilasi sampai henti nafas, resiko spasme laring dan bronkus, depresi kardiovaskular, dan dapat menimbulkan nekrosis sentral hati. Pada saat injeksi, pastikan kanul berada di pembuluh darah, dan apabila terjadi ekstravasasi, pasien akan menderita nyeri hebat dan timbul nekrosis di sekitar tempat suntikan. Selanjutnya yaitu propofol. Propofol sendiri merupakan derivat fenol dengan nama kimia diisopropol fenol yang banyak dipakai sebagai obat anestesi intravena. Cairannya berwarna putih susu dan memiliki mula kerja cepat yang memiliki efek hipnotik tetapi tidak mempunyai efek analgetik maupun relaksasi otot. Dosis induksinya yaitu injeksi intravena 2-2,5 mg per kilogram berat badan. Dosis maintenance untuk anestesi intravena total yaitu infus intravena 4-12 mg per kilogram berat badan per jam. Efek samping dari propofol seperti hipotensi, apnoe sementara selama induksi, di mana ada pun kelebihan dari propofol yaitu bekerja lebih cepat daripada thiopental, konfusi, dan mual muntah pasca bedah minimal, dan pada lansia sendiri dosis propofol harus dikurangi dan tidak dianjurkan pada anak kurang dari 3 tahun dan pada wanita hamil. Selanjutnya yaitu ketamin, di mana ketamin merupakan golongan fenilsikloheksilamin, merupakan rapid acting non-barbiturat general anestesi, di mana ketamin yaitu larutan tidak berwarna, bersifat agak asam dan sensitif terhadap cahaya dan udara. Karena sensitif terhadap cahaya, biasanya obat ini disimpan dalam vial berwarna coklat. Di mana dosis induksinya yaitu bolus intravena 1-2 mg per kilogram berat badan, dan dalam penggunaannya sering dikombinasikan dengan diazepam dosis 0,1 mg per kilogram berat badan intravena yang dapat menekan efek buruk dari ketamin. Penggunaannya tidak terlalu disukai karena banyak menimbulkan efek seperti nyeri kepala, hipersalivasi, mual muntah, dan pandangan kabur.
Untuk dosis maintenance, pemberian secara intermittent diulang setiap 10-15 menit dengan setengah dari dosis awal sampai operasi selesai. Sifat dari ketamin sendiri yaitu analgetik, anestesi, dan kataleptik dengan kerja yang singkat. Untuk kontraindikasi dari ketamin yaitu hipersensitivitas dan hipertensi. Untuk efek samping yaitu halusinasi, spasme laring, rigiditas otot rangka, peningkatan kadar gula darah, hipertensi, dan takikardi. Selanjutnya yaitu opioid, di mana jenis dari opioid yang sering digunakan yaitu fentanyl, morfin, dan petidin. Opioid tidak mengganggu kardiovaskular sehingga banyak digunakan untuk induksi pasien dengan kelainan jantung. Fentanyl lebih sering digunakan daripada morfin karena menimbulkan efek analgesi anestesia yang lebih kuat dengan efek depresi nafas yang lebih ringan. Mulai kerjanya cepat dan masa kerjanya juga lebih pendek. Untuk dosis untuk analgesia itu 1-2 mikrogram per kilogram berat badan diberikan intramuskular. Induksi anestesi diberikan 100-200 mikrogram per kilogram berat badan intravena. Dan suplemen analgesia itu 1-2 mikrogram per kilogram berat badan intravena. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai anestesi umum inhalasi, di mana itu merupakan salah satu teknik anestesi umum dengan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat pemedia anestesi langsung ke udara inspirasi. Contoh-contoh obat yaitu seperti N2O, halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Untuk N2O yaitu karakteristiknya gasnya tidak berwarna, berbau harum manis, tidak mudah terbakar dan meledak, namun dapat membantu proses kebakaran akibat dari gas lain. Untuk penggunaan klinik biasanya sebagai analgesia lemah, jadi perlu dikombinasikan dengan obat lain agar trias anestesi dapat terpenuhi. Efek sampingnya yaitu meningkatkan efek depresi napas, efek teratogenik pada embrio, dan kehilangan pendengaran pasca anestesi. Selanjutnya yaitu halotan, di mana karakteristiknya itu cairan tidak berwarna, berbau harum, tidak mudah terbakar dan meledak meski dicampur oksigen. Halotan diberikan alat penguap khusus halotan, dan biasanya penggunaan klinik merupakan komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum. Efek analgetik ringan dan relaksasi ototnya ringan. Untuk kontraindikasi dari halotan yaitu tidak dianjurkan pada pasien yang menderita gangguan fungsi hati dan gangguan irama jantung dan pada operasi kraniotomi. Dosis dari halotan yaitu induksi konsentrasi yang diberikan pada udara inspirasi adalah 2,0-3,0% bersama-sama dengan N2O. Maintenance-nya dengan napas spontan berkisar antara 1,0% sampai 2,5%, sedangkan untuk napas kendali yaitu 0,5-1%. Selanjutnya itu enfluran, di mana karakteristiknya yaitu halogenasi ether yang dikemas dalam bentuk cair, tidak berwarna, tidak iritatif, lebih stabil daripada halotan, dan diinduksi lebih cepat. Untuk mengubah cairan menjadi uap diperlukan vaporizer khusus enfluran. Untuk penggunaan klinik merupakan komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum, efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan. Untuk kontraindikasi, hati-hati pada gangguan fungsi ginjal, dan biasanya pada enfluran ini relatif jarang digunakan saat ini. Untuk dosisnya sama dengan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke isofluran. Isofluran yaitu halogenasi ether yang dikemas dalam bentuk cair, tidak berwarna, tidak eksplosif, dan isofluran biasanya bersifat iritatif terhadap jalan nafas sehingga pada saat induksi sering menimbulkan batuk dan menahan nafas. Untuk mengubah cairan menjadi uap diperlukan vaporizer khusus isofluran, dan proses induksi dan pemulihannya lebih cepat dari obat inhalasi lainnya, tapi masih lebih lambat dibandingkan sevofluran. Untuk penggunaan klinik biasanya merupakan komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum, efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan, sehingga agar target optimal perlu dikombinasikan dengan obat lain.
Tidak ada kontraindikasi khusus dan hati-hati pada hipovolemia berat. Dosisnya hampir sama seperti sebelumnya, dengan induksi konsentrasi yang diberikan pada udara inspirasi adalah 2-3% bersama-sama dengan N2O. Maintenance dengan napas spontan berkisar antara 1,0 sampai 2,5%, sedangkan untuk napas kendali yaitu 0,5 sampai 1%. Selanjutnya itu sevofluran, di mana karakteristiknya yaitu halogenasi ether yang dikemas dalam bentuk cair, tidak berwarna, tidak eksplosif, tidak iritatif sehingga baik untuk induksi inhalasi. Untuk mengubah cairan menjadi uap diperlukan vaporizer khusus sevofluran. Penggunaan klinik yaitu merupakan komponen hipnotik dan dalam pemeliharaan anestesi umum, efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan, di mana proses induksi dan pemulihannya paling cepat dari obat inhalasi lainnya yang ada saat ini. Untuk kontraindikasi yaitu hipovolemi, hipertermi malignan, dan hipertensi intrakranial. Untuk dosis induksi pada sevofluran diberikan konsentrasi pada udara inspirasi adalah 3,0-5% bersama-sama dengan nitric oxide. Maintenance dengan nafas spontan berkisar antara 2,0-3%, sedangkan untuk nafas kendali yaitu 0,5-1%. Selanjutnya yaitu desfluran, di mana karakteristiknya yaitu halogenasi ether yang rumus bangun efek klinisnya sama dengan isofluran. Desfluran sangat mudah menguap dibandingkan dengan agen volatil lain. Dan untuk mengubah cairan desfluran menjadi uap diperlukan vaporizer khusus desfluran. Untuk penggunaan klinik merupakan komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum, efek analgetik ringan, dan relaksasi otot ringan. Desfluran bersifat iritatif sehingga menimbulkan batuk, sesak nafas, atau bahkan spasme laring, sehingga biasanya desfluran jarang digunakan sebagai induksi. Kontraindikasi dari desfluran yaitu hipovolemi, hipertermia maligna, dan hipertensi intrakranial. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik dari anestesi umum inhalasi. Adapun yaitu inhalasi sungkup muka, di mana pemakaian salah satu kombinasi obat secara inhalasi melalui sungkup muka dengan pola nafas spontan. Diindikasikan pada operasi kecil dan sedang di daerah permukaan tubuh, berlangsung singkat dan posisinya terletak. Tidak dianjurkan pada operasi daerah kepala dan jalan nafas atau pada operasi dengan posisi khusus seperti miring atau telungkup. Yaitu inhalasi dengan sungkup laring, di mana ini merupakan pemakaian salah satu kombinasi obat secara inhalasi melalui sungkup laring dengan pola nafas spontan. Komponen trias yang dipenuhi yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot ringan. Diindikasikan pada operasi kecil dan sedang di daerah permukaan tubuh, berlangsung singkat dan posisinya terlentang. Kontraindikasi pada operasi di area rongga mulut dan operasi-operasi dengan posisi khusus seperti posisi telungkup, yaitu inhalasi pipa endotrakeal nafas spontan, di mana pemakaian salah satu kombinasi obat secara inhalasi melalui PET dengan pola nafas spontan. Komponen trias yang dipenuhi yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot ringan. Diindikasikan pada operasi daerah kepala leher dengan posisi terlentang, berlangsung singkat dan tidak memerlukan relaksasi otot yang maksimal. Kontraindikasi tidak dianjurkan pada operasi intrakranial, torakotomi, operasi dengan posisi khusus seperti miring atau telungkup, dan operasi yang berlangsung lama. Dan yang terakhir yaitu inhalasi pipa endotrakeal, PET atau napas kendali, di mana pemakaian salah satu kombinasi obat secara inhalasi melalui PET dan pemakaian obat pelumpuh otot non-depolarisasi. Selanjutnya dilakukan nafas kendali. Komponen trias yang dipenuhi yaitu hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot. Diindikasikan pada operasi kraniotomi, torakotomi, laparotomi, operasi dengan posisi khusus seperti miring atau tengkurap, dan operasi yang berlangsung lama yaitu lebih dari 1 jam. Kontraindikasi berhubungan dengan efek farmakologi obat yang digunakan. Selanjutnya ke anestesi balance atau imbang, di mana teknik anestesi ini menggunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi, atau kombinasi dari teknik anestesi umum dengan anestesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang.
Diindikasikan pada operasi besar dan lama seperti kraniotomi, torakotomi, laparotomi, dan operasi dengan posisi khusus seperti miring atau tengkurap. Operasi yang berlangsung lama atau lebih dari 1 jam. Kontraindikasi yang berhubungan dengan efek farmakologi obat yang digunakan. Yaitu induksi anestesi umum, di mana induksi anestesi ini adalah tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar, sehingga memungkinkan dimulainya anestesi dan pembedahan. Induksi anestesi dapat dikerjakan secara intravena, inhalasi, intramuskular, maupun rektal. Setelah pasien tidur akibat anestesi, dapat dilanjutkan dengan pemeliharaan atau maintenance anestesi sampai tindakan pembedahan selesai. Sebelum memulai induksi anestesi, selayaknya disiapkan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan, sehingga seandainya terjadi kegawat daruratan dapat diatasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Induksi intravena ini merupakan metode yang paling banyak digunakan, dan obat diinduksi disuntikan secara bolus intravena dengan kecepatan antara 30-60 detik. Dan biasanya induksi inhalasi itu dilakukan pada bayi atau anak yang belum terpasang di intravena atau pada pasien dewasa yang takut disuntik. Dan induksi prerektal hanya dilakukan pada bayi atau anak. Selanjutnya, untuk persiapan induksi anestesi, sebaiknya kita ingat statik. Yang pertama yaitu skop, di mana ada stetoskop dan juga laryngoskop. Untuk stetoskop, kita mendengarkan suara paru dan jantung, dan laryngoskop untuk melihat dari area mulut pasien. Untuk laryngoskop sendiri, kita pilih bilah atau blade yang sesuai dengan usia pasien, dan lampu harus cukup terang. Yaitu T atau tubes, di mana yaitu pipa trakea kita pilih sesuai usia. Misalkan usia kurang dari 5 tahun, kita berikan tanpa balon atau cuff. Sedangkan jika usia lebih dari 5 tahun, pilih dengan balon atau cuff. Selanjutnya ada airway device, itu pipa mulut faring atau pipa nasofaring, di mana pipa ini untuk menahan lidah saat pasien tidak sadar untuk menjaga agar lidah tidak menyumbat jalan nafas. Selanjutnya yaitu T atau tape, di mana plester untuk fiksasi pipa agar tidak terdorong atau tercabut. Yaitu ada I lagi, yaitu introducer, yaitu madrin atau stilet dari kawat yang dibungkus plastik yang mudah dibengkokkan untuk memandu agar pipa trakea mudah dimasukkan. Selanjutnya ada konektor, di mana ini penyambung antara pipa dan peralatan anestesi, dan ada suction untuk menyedot lendir, ludah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu maintenance, di mana maintenance dapat dilakukan secara intravena atau inhalasi atau dengan kombinasi. Di mana maintenance mengacu pada trias anestesi yaitu tidur ringan, hipnosis, analgesia cukup, dan diusahakan agar pasien setelah pembedahan tidak mengalami nyeri dan relaksasi otot. Selanjutnya kita ke prosedur, di mana pasien disiapkan dengan pedoman evaluasi pra-anestesi. Yang kedua, pasang alat bantu yang dibutuhkan seperti monitor EKG dan juga monitor tekanan darah. Yang ketiga, siapkan alat-alat dan obat anestesi dan obat resusitasi. Yang keempat, siapkan alat bantu nafas manual dan alat bantu nafas mekanik. Kelima, induksi dapat dilakukan dengan obat intravena atau inhalasi. Yang keenam, kelola jalan nafas pasien sesuai dengan pedoman yang ada. Yang ketujuh, maintenance anestesi dapat menggunakan obat anestesi yang mencakup trias anestesi. Kedelapan, pernapasan dikendalikan secara mekanik atau manual. Kesembilan, pantau tanda vital secara kontinu. Selanjutnya, jika operasi sudah selesai, hentikan obat-obatan anestesi. Bila dilakukan secara inhalasi, hentikan pemberian gas inhalasi dan berikan oksigen 100% 4-8 liter per menit selama 2-5 menit. Selanjutnya, kita berikan penawar anestesi yang menggunakan obat pelumpuh otot seperti neoxtigmin dikombinasikan dengan atropin. Setelah lumpuh otot pulih, pasien mampu bernafas spontan, kita lakukan ekstubasi pipa endotrakeal. Selanjutnya, pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan dilakukan bila ventilasi oksigenasi adekuat dan hemodinamik stabil. Selanjutnya, selama pembedahan atau anestesi ini, pantau pra dan intra anestesi yang kita catat dalam rekam medik pasien.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regional anestesia, yaitu spinal anestesia. Spinal anestesia ini merupakan jenis anestesia regional neuroaksial di mana obat anestesi lokal diinjeksikan pada cairan cerebrospinal atau CSF yang mengelilingi medula spinalis. Dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Diindikasikan pada pasien bedah ekstremitas bawah, bedah panggul, bedah opjin, bedah urologi, bedah abdomen bawah, dan tindakan sekitar rektum atau perineum. Selanjutnya yaitu kontraindikasi dari spinal anestesi, yaitu kontraindikasi absolut, yaitu pertama penolakan dari pasien, infeksi di lokasi penyuntikan, hipovolemia berat, peningkatan TIK, dan koagulopati. Adapun kontraindikasi relatif yaitu sepsis atau bakteremia, pasien tidak kooperatif, deformitas tulang belakang, defisit neurologis, dan penyakit jantung stenosis. Selanjutnya ada efek dari spinal anestesia, yaitu pada efek pada sistem organ, yaitu pada saraf biasanya akan terjadi blok simpatis sensorik dan motorik, di mana terdapat diferensial blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris, dan beberapa segmen di atas blok motorik. Ya, ada perbedaan ukuran dan jenis rambut saraf. Selanjutnya ada juga pada kardiovaskuler, di mana terjadi vasodilatasi, hipotensi, dan ada bradikardia vagal. Ada respirasi, di mana ada high block seperti penurunan vital capacity dan volume tidal yang tetap. Ada juga pada metabolik atau endokrin, di mana terjadi penurunan stres respon pembedahan seperti adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin dapat diberikan. Selanjutnya pencernaan itu ada kontraksi usus yang dipengaruhi oleh saraf parasimpatis dan simpatis. Terjadi penurunan MAP yang menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Ada juga efek pada sistem urinarius, yaitu autoregulasi ginjal dan retensi urin. Komplikasinya yaitu pertama ada high spinal, henti jantung, retensi urin, anestesi dan analgesia yang tidak adekuat, toksisitas obat anestesi lokal, nyeri punggung, PDPH atau postural punctureitis, cedera neurologis, meningitis dan arachnoiditis, abses epidural, transient neurological symptom, menggigil, pruritus, dan mual muntah. Selanjutnya ada persiapan dari spinal anestesia, yaitu yang pertama adalah alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum di dalam kita bahas dalam statik. Dimana tadi sudah dibahas yaitu ada scope, tube, airway, tape, intubation, konektor, dan suction. Ini ada posisi, di mana posisinya ada duduk, lateral decubitus, dan prone. Selanjutnya ada indikasi tempat penyuntikan, yaitu tentukan tempat tusukan, misalnya di ruang antara L2 sampai L3, atau L3 L4, atau L4 L5. Pada saat menyuntik, kita juga sterilkan tempat tusukan dengan betadine atau alkohol, dan beri anestesi lokal pada tempat tusukan, misalkan dengan lidocaine 1-2%, 2-3 mili. Selanjutnya ada jarum spinal, bisa dilihat pada gambar untuk jarum spinalnya. Selanjutnya ke obat anestesi pada area regional, yaitu seperti bagian-bagian ini dapat dibaca, ada lidocaine yang bekerja 45-90 menit. Ada contoh dosisnya, di mana bila diperlukan dosis besar, kita encerkan lidocaine 2% hingga 100% dengan menambahkan Aclopidase. Untuk anestesi lokal, mekanismenya yaitu infiltrasi anestesi lokal di sekitar saraf yang menyebabkan keluarnya kalsium dari reseptor, dan anestesi lokal akan menempati reseptor tersebut sehingga terjadi blokade gerbang Na+, dan selanjutnya terjadi hambatan konduksi natrium dan depresi kecepatan induksi sehingga tidak dapat mencapai nilai potensial dan tidak terjadi potensial aksi.